Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Wahyu Setiadi, tuan rumah acara Simposium. Acara yang akan mengulas dan mengulik tentang bagaimana perjalanan sekolah kita tercinta, yaitu Semasa, menjadi luar biasa. Yang sebelumnya adalah THHK, mengusung Semasa Journey 2020. From THHK to Semasa. Acara ini lahir karena keinginan kita untuk mengulik kembali memori sekolah kita tercinta, bagaimana hadir dan memberikan pendidikan yang luar biasa kepada generasi bangsa. Biasanya perayaan hari lahir acaranya sangat hingar-bingar dan pesta pora. Tapi kali ini Semasa menghadirkan rasa yang ingin direnungkan oleh semua warga di dalamnya, yaitu Simposium THHK. Bersama saya ada 3 orang. Yang pertama adalah narasumber kita semua, Wensi Yudi Dharma Santoso, dan pembedah 1 Sutikno Setionugro SPD, dan pembedah 2 Bagus Amrullah Eri Pradana SPD. Tidak kalah penting, acara kita disambut oleh wakil kesiswaan yang mewakili kepala sekolah, yaitu Bapak Imam. Silakan untuk Bapak Imam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore semuanya. Bapak narasumber, Bapak Yudi Chandra Santoso. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasuruan, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan dan TU SMA Negeri 1 Pasuruan, serta anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasuruan. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada acara Simposium From THHK to Semasa. Simposium ini adalah satu rangkaian pada acara HUT SMA Negeri 1 Pasuruan yang ke-62 tanggal 1 Agustus 2020. Biasanya peringatan HUT ini kita laksanakan secara luring ya, secara offline. Biasanya anak-anak melakukan pawai, kemudian mengelilingi sekitar ya radius 1 km, kemudian ada bazar di sini. Tetapi kondisi pandemi COVID-19 tidak akan memungkinkan hal tersebut, sehingga kami mencoba mengemas dengan tidak mengurangi kesakralan tradisi kita. Maka kita munculkan acara ini, yaitu Simposium From THHK to Semasa. Bagaimana sekolah kita sejarahnya awal terbentuk sampai sekarang berdiri. Mungkin nanti Bapak Yudi Chandra Santoso akan mengupas bersama dengan pembedah-pembedah yang memang dari Bapak dan Ibu Bapak guru sejarah ya, memang dari sejarah ini ya, guru sejarah yang mumpuni, jadi cocok. Mudah-mudahan acara ini berkesan dan tetap menampilkan kualitas sehingga bisa dinikmati seluruh aspek, seluruh anggota SMA Negeri 1 Pasuruan dari rumah masing-masing.
tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Kita ikuti acara simposium From THK to Semasa ini dengan baik. Semoga bermanfaat, semoga acara ini berlangsung dengan hikmat, aman, dan selamat, dan tentu saja bisa berguna untuk sejarah kita, sekolah kita, SMA Negeri 1 Pasuruan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dari Waka Kesiswaan Bapak Imam. Silakan diberi aplaus. Luar biasa. Baik, tadi hanya seputar nama saja kita mengenal narasumber kita yang akan membicarakan sejarah dari sekolah kita. Akan lebih asiknya karena tak kenal maka tak sayang. Wah. Mari kita dengarkan secara langsung latar belakang dari narasumber kita ini. Yang saya tahu sendiri, narasumber kita ini adalah aktivis sosial dan budaya. Nah, silakan Pak Wensi Yudi Dharma Santoso. Terima kasih Pak Wahyu sebagai pembawa acara ini. Ya. Puji dan syukur waktu momen yang kesempatan beruntung bagi kita semuanya, momen yang bahagia. Sebelumnya perkenankan saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan agama saya memberikan salam kebajikan gitu ya. Nama saya Yudi Dharma Santoso, saya selaku pengurus di Kelenteng Cutikiong Pasuruan, juga sebagai sekretaris, juga seksi agama, dan juga gurunya barongsai, dan juga saya aktif di dalam seni dan budaya, bergabung dengan komunitas-komunitas lainnya, termasuk komunitas Gus Durian. Nah, itu sekilas kegiatan saya. Untuk latar pendidikan saya, TK, SD, SMP saya di Pancasila, dan di sana saya dibesarkan mulai dari kecil, tumbuh secara kedekatan emosional dalam beragam suku. Ada yang suku Arab, ada yang Madura, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Sekolah Pancasila itulah dulu saya dibesarkan di sana. Mulai TK, SD, SMP, SMA saya di SMAK Sugiya Jaya Pranata. Lalu saya mengambil pendidikan guru agama Konghucu, sehingga sampai sekarang mendapatkan gelar rohaniawan agama Konghucu. Nah, dalam kecimpung saya di dalam lingkungan Kelenteng, saya berkumpullah dengan orang-orang Tionghoa yang lama-lama ya, artinya mensyukuri adanya sekarang berkat karena yang terdahulu. Dan juga suatu ini momen kebahagiaan, momen kebanggaan juga untuk dimintai bantuan sebagai narasumber dalam rangka ulang tahunnya SMA Negeri 1 yang ke-62. Jadi kalau menurut sejarah tahun 58. Saya hanya sekilas pandang aja untuk sejarah, bahwasanya kita sebagai bangsa dan negara yang besar Indonesia, hendaklah kita punya suatu pemahaman, kesadaran, dan rasa jiwa nasionalis bahwa Indonesia ini multikultur, terutama khususnya kota yang kita cintai, yaitu kota Pasuruan. Ada beragam suku, beragam agama, beragam budaya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu mindset kita perlu kita buka. Jadi Tuhan menciptakan anugerahnya dengan makhluk hidup, dengan indahnya atas perbedaan-perbedaan ini. Bila kita terjamin baik, rukun, terjadilah kita yang harmonis. Nah, untuk pendirian sekolahan Tionghoa Wikuan, THK Tionghoa Wikuan, yaitu perkumpulan Tionghoa di dalam bidang pendidikan. Tionghoa Wikuan didirikan pada tahun 1904. Begitu lama, 1 abad lebih ya. Dan pendirinya adalah dari komunitas suku Tionghoa ya.
Ini perlu saya luruskan juga sekalian kesempatan pada ini. Suku Tionghoa dan sebutan istilah Cina sangat berbeda sekali, beda jauh. Kalau Cina adalah nama negara lain, sedangkan suku Tionghoa adalah keturunan. Nah, saya suku Tionghoa, ada yang suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Nah, disitulah menurut yang saya tangkap, yang sering saya komunikasi dengan para sesepuh, para pelopor, para aktivis-aktivis suku-suku Tionghoa, ini menceritakan bahwa mendirikan Tionghoa Wikwan ini dulu awalnya juga rapatnya di kelenteng. Nah, kelenteng ini adalah juga sarana tempat ibadah sekaligus sarana ngumpulnya komunitas suku Tionghoa. Nah, saat ini kalau kita bicara saat zaman now, suku Tionghoa tidak semuanya umatnya agamanya kelenteng. Namun secara budaya mereka masih ada ikatan kedekatan batin. Nah, ini kita bicara soal budaya. Betapa pentingnya mengenai sebuah pendidikan, maka dipeloporilah beliau yang bernama Han Ho Tong. Han Ho Tong. Pada tahun 1904, beliaulah sebagai ketua THHK, Tionghoa Wikwan. Lalu sampailah didirikan sekolahan itu Tionghoa Wikwan. Betapa penting dengan adanya pendidikan kita tidak ada perbedaan, baik itu suku ataupun agama. Kita sama-sama untuk ditempa, dididik untuk membina diri, menjadikan nanti manusia yang berguna. Istilah sekarang zaman now SDM-nya lah, ya. Nah, kiat-kiat apakah yang dulu menjadikan orang-orang suku Tionghoa banyak yang sukses di dalam ekonomi, sukses di dalam menjalani kehidupan, banyak perjuangan apa, kiat-kiat apa, tip apa mereka yang memotivasi, yaitu mereka ada yang disemboyani dengan pembentukan karakter atau istilah sekarang karakter building, ya, pembentukan karakter yang dilandasi juga yang namanya pertama itu kita jadi manusia adalah how, yaitu berbakti sama orang tua, berbakti kepada atasan, berbakti kepada para guru. Nah, itu salah satu contoh sikap bakti. Sebagai pelajar saya menghormati guru, saya untuk dengan terima ikhlas dididik sehingga kita untuk menjadi orang yang pintar, sehingga kita berwawasan luas. Orang kalau yang punya wawasan luas akan lebih banyak berbuat sesuatu, lebih banyak berkarya, lebih banyak berbuat apa saja nantinya. Tentunya juga dilandasi selain bakti, hormat pada atasan, demikian pula timbal balik, ya, sebagai atasan tidak boleh meremehkan bawahan, sebagai anak juga menghormati orang tua, wajib berbakti. Nah, kalian pun juga nantinya akan mengalami itu semua. Menjadi orang tua nantinya juga tentu akan mengasuh dengan kasih sayangnya kepada anak. Demikian pula hubungan guru dan murid. Murid, tugasmu adalah menghormati guru, mendengarkan baik, menyerap ilmu apa yang diterangkan, apa yang diajarkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin supaya menerima ilmu apa yang diajarkan. Demikian pula para guru juga dengan cinta kasih, dengan kasih sayangnya, dengan maksimal dia memberikan penerangan sejelas-jelasnya agar harapannya bisa diterima oleh sang murid. Nah, itulah suatu kiat-kiat motivasi yang dipakai di THHK, Tionghoa Wikwan Pendidikan zaman era dahulu. Sampai juga ada buku kenangan, mungkin nanti supaya lebih jelas, lebih tahu lagi, bisa secara detailnya bisa dibaca buku kenangan waktu 50 tahunnya, yaitu pada tahun 1954. Sekilas pandang saya pernah membaca-baca dan ada foto-foto era zaman dulu, sudah ada foto itu sangat sangat bagus sekali, mentereng sekali. Kegiatan 17 Agustusan, begitu jalan niaga, gemerlap malam hari dengan penuh corak lampu-lampu lampion, lampu-lampu warna-warni di sekitaran alun-alun, ya. Beragam
budaya, beragam seni juga ditampilkan pada peringatan hari 17 Agustus yang dimana THHK turut serta dalam acara nasional tersebut. Nah, adik-adik sekalian yang terkasih dan yang berbahagia, dan sampai perubahan zaman di tahun era 1958 dibentuklah Sekolah Menengah Atas Negeri 1. Di sanalah awal puncak kelahiran SMA Negeri 1. Di mana apa bedanya SMA waktu zaman sekolahan yang dulunya ada THHK dan SMA Negeri 1, semua sama-sama baik, semua sama-sama benar. Semua adalah misinya mendidik. Jadi misinya adalah untuk dunia pendidikan tanpa memandang suatu perbedaan suku ataupun agama. Inilah yang perlu dicamkan baik-baik sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Sekaligus juga mengapa kita kok perlu kilas balik kepada zaman sebelum ada SMA 1 kok ada THK. Ingat pidato presiden yang pertama Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Adanya kita, adanya sekarang berkat adanya yang terdahulu. Maka yang dulu-dulu, apa yang baik, yang benar, ayo kita teruskan. Apa yang kurang baik dulunya, mari kita luruskan, kita benarkan, kita tata, kita sempurnakan. Nah, kita jelas tidak melupakan jasa-jasa juga para pahlawan, baik para pahlawan pejuang kemerdekaan, pahlawan tanpa mahkota, yaitu tanpa tanda jasa, yaitu para guru kuno, semuanya lah yang mendidik kita menjadikan dewasa, menjadikan kita menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Nah, sekilas itu ulang tahun di dalam memasuki SMA Negeri 1 sampai sekarang yang memasuki di zaman milenial tahun 2020 memperingati yang ke-62. Sungguh luar biasa. SMA Negeri 1 Pasuruan, saya ucapkan selamat dan sukses sekolahanmu. Ini adalah merupakan suatu sekolah yang favorit juga di kota kebanggaan, kota yang kita cintai, Pasuruan. Semoga sukses dan jaya selalu. Plus untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Luar biasa Bapak Yudi. Itu adalah gambaran jelas dari seorang pelaku budaya dan sosial yang melihat perkembangan pendidikan di kota kita tercinta ini. Sebelumnya saya mau tanya Pak, ini dengan latar belakang SD, SMP Pancasila ya Pak? Baik, iya betul. Itu apakah ada hubungannya dengan THHK Pak? Ada sejarahnya atau memang berdiri sendiri? Ya, sejak waktu sekilas pandang ada waktunya setelah pembubaran THK ada suatu peraturan zaman waktu saat itu, lalu para guru-guru ini beraktivitas tetap berjuang untuk dalam dunia pendidikan, termasuk kaitannya para pengurus yang di THK mendirikan sebuah yayasan pendidikan yaitu Pancasila, termasuk mantan-mantan bekas sekolahan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, itu juga semua bekas tempat-tempat taman pendidikan dulunya. Dan juga saya tambahkan sedikit, tadi saya kelupaan, waktu di Pasuruan ini para konglomerat selain ada Bapak Han Hotong sebagai di dalam dunia pendidikan, juga ada konglomerat yang juga di dalam sosialnya tinggi, yaitu Bapak Kui Sikpo yang dulu sebagai kapiten orang Tionghoa atau yang dipercayakan oleh orang Tionghoa, yang dulu tempat tinggalnya di depan kita itu, di depan sekolahan kita, yaitu Hotel Darussalam sekarang ya. Nama ditambahi Darussalam itu menyusul setelah dimiliki oleh keluarga suku Arab, yaitu keluarga bin Talib itu. Dan kebetulan keluarganya Bapak bin Talib, anak-anaknya itu teman sekolah saya juga, sekolahnya dulu Pancasila juga itu. Nah, itulah yang sekilas pandang Pak Wahyu. Oh gitu ya. Jadi kalau melihat
THK dulu, mini konsepnya itu adalah Pancasila itu Pak ya. Baik juga. Dan sampai zaman now sekarang juga masih ada Pak. Ini adopsinya di Sekolah Harapan Bangsa. Oh, Sekolah Harapan Bangsa. Di Tribahasa, yaitu dekat Taman Kota itu juga itu. Itu mantan-mantan juga para segenap pengurus, mantan-mantan guru juga. Zaman Tionghoa Wikwan dulu. Oh, itu luar biasa. Nah, ini Pak, ada pertanyaan ini. Apa sistem pembelajaran THK yang berdiri di tahun 1904 itu ya Pak ya, yang dinilai masih relevan dengan kondisi milenial? Apa itu Pak? Ya, semua sebetulnya masing-masing sekolahan itu punya moto ya, punya moto atau yang sebagai motivasi untuk menanamkan kejiwaan di dalam semangatnya nantinya. Jadi setelah belajar alumni atau lulusan dari sekolahan ini, moto tersebut tidak hilang dari jiwa kita, yaitu diantaranya ada yang diterapkan, ada 3, yaitu yang pertama how, tentang bakti. Jadi jangan lupakan atas jasa-jasa para pahlawan kita, jasa-jasa mereka yang mendidik kita semuanya ya. Itu yang pertama, bakti. Yang kedua adalah jin, yaitu cinta kasih. Hendaklah kita sesama umat manusia saling mengasihi, saling menolong tanpa membedakan status ekonomi, tanpa membedakan perbedaan suku ataupun perbedaan agama. Yang ketiga adalah nyi, tahu kebenaran di dalam keadilan, berbuat adil yang benar, berbolak-balik. Ini saling melengkapi, saling juga pengertiannya klop ya. Kita tahu kebenaran tapi tidak adil, kebenaran itu tiada artinya ya. Nah, kita pun juga harus kalau tahu benar, berbuatlah yang adil tanpa membedakan suatu apapun. Nah, dan juga itulah suatu kiat menjadikan, kalau itu dijalankan tentunya tujuannya adalah satu yang utama yang dipegang mutunya, menjadikan satu. Apa itu? Menjadi insan yang dapat dipercaya, menjadi insan yang dapat dipercaya. Itu ya nilai yang paling mahal yang harus dimiliki tiap pribadi masing-masing orang ya, masing-masing supayalah jadilah orang yang dipercaya. Ini ada peribahasa sedikit. Ibarat ada orang kalau tidak ada kepercayaan, kalau kamu dimanapun berada tidak dipercaya oleh orang, ibarat kereta atau ibarat mobil tidak punya roda, kamu jalannya akan terseok-seok. Nah itulah, alangkah lebih baik, alangkah lebih benar, alangkah lebih bangga, bahagia kalau kita jadi insan yang bisa dipercaya. Camkan baik-baik itu. Sekian. Wah, luar biasa Pak. Mengingat tadi kiat juga ilmu yang masih tetap, itu esensi dari semangat THK masih terasa Pak di semasa, yaitu alumni-alumninya juga masih merasa memiliki. Nah gitu ya. Terus ini kan sekolah Tionghoa Pak ya, sekolah Tionghoa pasti punya ciri khas dalam pembelajarannya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, apa yang membedakan THK dengan sekolah negeri ya gitu Pak? Sebenarnya dalam dunia pendidikan itu sama saja ya. Kebetulan bagaimana sih suatu metode atau cara di dalam dunia mendidik agar bisa memaksimal, artinya maksimal dengan jalan yang benar ya. Contoh di dalam mendidik, nah ada di sekalian yang di zaman milenial atau zaman now sangat berbeda sekali dengan kira-kira 30 tahun atau 25 tahun yang ke atas lampau ya. Dalam dunia pendidikan, cara kita dikembalikan ke pribadi aja, tolak ukurnya. Kita dalam mendidik, apakah itu murid, apakah itu adik kita, keponakan kita, di dalam mendidik, mengingatkan, mengajari bagaimana supaya diturut, bagaimana supaya didengarkan, macam-macam. Tiap pribadi orang kan karakter berbeda-beda ya. Ada yang biasa-biasa aja, patuh, ada yang agak susah gitu ya. Nah, ada level-level kita di dalam mendidik. Misalkan ada untuk mengingatkan orang yang bersalah,
kita ingatkan dengan kata-kata yang sewajarnya, diingatkan dan diberikan pengertian. Jangan dimarahi aja, tapi diberikan juga solusinya. Salah karena apa? Nah, itu pasti dikejar oleh anak-anak zaman now. Anak-anak sekarang apalagi vitaminnya, suplemennya sudah tersedia semua. Pintar-pintar, saya akui, iya. Tapi mental belum tentu masih, ya. Kepribadian belum membentuk masih. Nah, kepintaran oke. Daya memori, daya tangkapmu oke, canggih, ya. Namun kualitas mental belum tentu masih terbentuk. Contohnya gini, kalau kita mendidik, ada yang masih diingatkan dan dijelaskan kalau kamu ini salah, yang benar adalah begini, jelaskan sedetail-detailnya. Itu level 1. Level kedua, sudah diberitahu sekali, tidak mempan. Kedua, mungkin suara kita lebih lantang, lebih energik, supaya lebih didengarkan. Hai, dengarkan telinga kamu. Nah, kamu kan tidak tuli, kamu kan normal, kamu kan bisa dengar. Nah, namamu ini, betul kan? Betul, tes telinga dulu. Hai, namamu siapa? Panggil aja dia. Oh ya, dia dengar. Nah, telingamu baik, bagus, pujilah dia, berilah hati dia. Nah, ketika dia merasa sudah normal, ajaklah untuk kita arahkan. Misalkan kamu tadi salah, yang benar adalah begini, jelaskan sejelas-jelasnya. Itu level 2, dengan lebih lantang, lebih tegas. Nah, juga para guru waktu itu dulu juga ada penyakitan. Bolehkah penyakitan? Boleh secara fisik. Kalau zaman sekarang beda, nggak boleh, nanti murid melaporkan kepada guru adanya suatu kesakitan. Kalau dulu contohnya menyakiti adalah menjewer telinganya, ceples kaki pakai penggaris kayu, itu sudah biasa dulu, ya. Orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah sudah ikhlas dan dipasrahkan semua sepenuh hati untuk yang mendidik adalah pihak sekolah. Itulah, ya. Ada penyakitan boleh, penyakitan itu sifatnya gedor, sifatnya mengagetkan supaya dia lebih mendengarkan, jewer telinganya. Kamu tadi tidak mendengarkan, ya, telinganya. Nah, gitu. Artinya menyakiti juga ada batasnya. Tidak menyakiti kupingnya dijewer sampai patah, ya salah, anda ya. Semua ada ukuran. Pokoknya dikagetin sifatnya supaya menggugah, supaya lebih diperhatikan. Diceples pun kakinya pakai dulu, ya, ini masih berlaku dulu, ya. Ini menyakitkan perlu untuk supaya lebih didengarkan, tapi dalam batas tengah harmonis. Artinya batas tengah harmonis itu adalah tahu batas sewajarnya, bukan sakit yang dalam arti penganiayaan, itu salah, di luar batas itu, ya. Jadi itu bedakan, ya. Kalau kita mendidik adik, diberitahu yang secara halus, lebih lantang lagi, lebih tegas lagi, masih tidak dijelaskan lagi, boleh kita penyakitan, boleh jewer, cubit sedikit, tak apa-apa. Itu supaya dia lebih terasa, lebih memperhatikan. Sebaliknya, kita posisi sebagai murid, kalian punyalah jiwa yang tegar, punyalah jiwa yang tangguh, punyalah jiwa anti cengeng. Dimaki-maki, dibentak-bentak, anggap itu suplemen, vitamin kamu buat tambah pintar, ya. Jadi untuklah proses untuk sukses, kalian akan dipupuk, ya, kalian ditempa dengan dimaki-maki, diolok-olok, kadang dicepres, kadang dicubit, dimaki, apapun. Tangguhlah mentalmu kamu bentuk, bukan mental cengeng, tapi kalian penuh orang yang sudah tidak kaget lagi kalau digembleng. Jadi kamu tidak cengeng, kalau dimarahi sedikit, aku malu, ini cengeng lah, dikit-dikit nangis, ini yang justru nanti kita tidak tegar dalam perjuangan, di dalam menghadapi problema kehidupan. Hidup kita panjang masih, ya, apalagi kalian jiwa muda, masih ada 3 problem itu. Ya, yang pertama, hati-hati masalah asmara kamu. Cinta, pasti nanti kamu punya, ya. Kalau cinta itu nanti ada kiat-kiatnya, tip-tipnya apa? Nanti itu menyusul, ya. Japri aja itu. Terus nanti juga ada lagi di dalam persaingan. Hati-hati. Di dalam persaingan kalian harus punya jiwa kesatria. Artinya legowo, lega. Ibarat orang memanah, di samping ada peserta yang lain,
kamu tidak kena sasaran. Apa kamu nyalakan para peserta yang lain? Bukan. Harusnya apa? Monitor evaluasi diri. Moneflah kamu. Monitor dirimu sendiri, evaluasi agar supaya mencari kekurangan ataupun kesalahan yang bisa diperbaiki. Saya kira cukup sekian. Luar biasa ya. Saya serasa masuk ke mesin waktu terus kembali di 1904 bertemu dengan murid-murid THK, Pak. Itu pasti punya mental luar biasa semua. Kalau menurut yang diceritakan Pak Yudi tadi. Menarik sekali, Pak. Tapi ini kita harus break sejenak. Kita harus break sejenak 5 menit untuk biar rileks semua. Nanti kita akan kembali membahas tentang From THK to Semasa. Luar biasa. Lebih baik diam dan menghapus dendam, tak lagi bicara agar tak semakin terluka. Cinta punya batas, tak harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, kamu selalu ku rindukan. Kau bukan aku rindu. Cinta punya batas, harus saling keras, tak bisa dipaksa. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung kamu selalu ku rindukan. Kau bukan aku rindu. Lelah ku menangis, terluka karena inikah salahku. Pergi lupakanlah aku, biar aku yang berkata. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan omong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, kamu selalu ku rindukan. Kau bukan aku rindu. Kau bukan aku rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raharto Teno Prasetyo, PLT Wali Kota Pasuruan. Mewakili pribadi dan atas nama pemerintah Kota Pasuruan, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 1 Pasuruan yang ke-62. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah ini semakin banyak mencetak generasi-generasi unggul yang berprestasi, serta generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga
baik untuk akhlaknya. Sukses terus untuk SMA Negeri 1 Pasuruan. Semansa, we are one. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Kota Pasuruan, izinkanlah saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 1 Kota Pasuruan yang ke-62. SMA Negeri 1 Kota Pasuruan adalah sekolah yang sudah menggunakan sistem kredit semester, sekolah rujukan nasional, sekolah adiwiyata, dan sekolah ramah anak. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Kota Pasuruan bisa mencetak para siswa yang berakhlakul karimah, berwawasan global dan berdaya saing. Dan semoga semakin unggul, semakin sukses, dan menjadi barometer pendidikan di wilayah Pasuruan. SMA Negeri 1 Pasuruan, we are one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Marzuki Hasan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, mengucapkan selamat hari jadi SMAN 1 Kota Pasuruan yang ke-62. Mudah-mudahan di 62 tahun ini SMAN 1 Kota Pasuruan tetap bisa memberikan pendidikan yang bagus terhadap anak didiknya, sehingga bisa menciptakan generasi bangsa yang ikut nantinya memperjuangkan pembangunan di Kota Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara simposium from THK to Semasa. Luar biasa. Seperti yang saya informasikan di awal acara, akan ada dua pembedah yang membahas tentang sejarah Semasa. Saya akan memulai dari pembedah pertama, yaitu Bapak Sutikno. Bagaimana Pak? Kita akan membedah Semasa secara sudut pandang histori atau sejarah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu selaku moderator. Sebelumnya yang saya hormati Pak Yudi selaku narasumber dan Pak Erik selaku pembedah. Ya, terus terang saja kalau boleh panjang lebar ngomong, kalau masalah bagaimana sejarahnya THK ini saya jelas kalah banyak dengan Pak Yudi dan Pak Erik. Tapi paling enggak dari sini sedikit saya hanya ingin mengulas bagaimana perjalanan sebuah kegiatan pendidikan yang ada di Pasuruan. Kembali kepada sejarah, Pasuruan itu tidak bisa lepas dari etnis pembentuk komunitas di Pasuruan. Ini yang sudah sering diteliti oleh para peneliti, termasuk beberapa peneliti muda dari SMA 1 Pasuruan pernah mengungkap ini, diangkat ke kancah publik, bahwa Pasuruan yang dulu ada yang menyebut dengan istilah Paravan. Kalau Paravan itu Portugis orang yang ngomong. Jadi kemudian ada sebutan lagi Pasarwang. Ini sebenarnya ejaan salah dari Raffles, begitu ditunjukkan di mana titik-titik pos yang pernah dibangun oleh Dendels. Kemudian ada Yanwang dan Basuluan, ini dialek dari Tionghoa, sumber-sumber Cina. Kemudian ada juga menurut sumber yang berasal dari agama Hindu, yang masa-masa Hindu itu ada Gamda, ada Cantam, Gamda, Mada. Jadi ini diidentikan dengan seorang tokoh sejarah yang mempersatukan Nusantara yang dihormati oleh 2/3 dunia. Tokoh yang disebut dengan identitas Gajah Mada, yang sebenarnya Gajah Mada ini bukan nama orang tapi nama gelar. Gajah itu berarti dia keturunan bangsawan paling tinggi. Mada itu berarti tempat dia berkuasa atau tanah lungguh. Mada itu ada di mana? Kebetulan Mada itu ada di Pasuruan sekarang. Ya cuma bedanya kalau Mada dulu bukan
kota atau kabupaten, tapi ada yang disebut dengan pasuruhan. Pasuruhan. Jadi mohon maaf kalau boleh dikoreksi, ya bukan pasar wong atau pasar orang, tapi lebih kepada identifikasi sebuah objek yang ada di tempat itu. Tempat-tempat kuno itu mesti menggunakan istilah entah itu tanaman atau artefak yang ada di sana. Kembali kepada bagaimana SMA Negeri 1 Pasuruan menjadi sebuah sekolah yang eksis di kota Pasuruan. Sebenarnya nggak bisa lepas dari sejarahnya THHK. Apapun bentuknya, peletak dasar pendidikan modern yang ada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya itu adalah THHK. Dipungkiri ataupun tidak, THHK adalah peletak dasar pendidikan modern. Kenapa saya katakan pendidikan modern? Secara sistem kurikulum itu sudah mengadopsi model-model pendidikan ala barat. Pelajaran yang diajarkan ke siswa itu sudah pelajaran yang sudah dalam tanda petik up to date pada saat itu. Apalagi kalau kita melihat kurun waktunya tahun 1904 itu sudah bukan istilahnya Indonesia sudah ibarat sudah masuk ke era-era dipengaruhi oleh bangsa barat untuk Belanda sudah menerapkan yang namanya politik etis, yang salah satunya di sana adalah pendidikan. Tidak semua pendidikan yang bermodel ala modern pada saat itu bisa diicipi oleh seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, apalagi Pasuruan, ya bisa kita bayangkan pada saat itu. Kira-kira, mohon maaf, anaknya tukang becak bisa sekolah apa tidak? Anaknya petani bisa sekolah apa tidak? Kalau dia tidak punya channel kebangsawanan, belum tentu dia bisa sekolah. Di Mulo, di HIS, di AMS, itu jelas kadang-kadang sulit sekali. Bahkan saya sempat dapat cerita dari mbah saya yang notabene ya ini buka ide ya, kelasnya bangsawan, itu aja sekolah di HIS itu aja sekolah ongko loro, jadi disingkirkan, disisihkan, kalah dengan yang keturunan orang-orang dari luar, Belanda dan sebagainya. Dan termasuk pada saat pembagian kelas sosial yang ada di sana, etnis Tionghoa, etnis Jawa, Madura yang ada di Pasuruan, termasuk etnis Arab itu dianggap kelas kedua. Ya ini yang bagaimana yang namanya sebuah peradaban itu tetap harus mempertahankan, melestarikan budayanya. Ya ini dimulai dari etnis Tionghoa yang ada di Pasuruan, sehingga mereka kemudian membentuk yang namanya lembaga pendidikan yang mengajarkan, yang salah satu yang paling menonjol di sana adalah bagaimana pendidikan moral yang dijelaskan tadi oleh Pak Yudi. Berkembang sampai sekian tahun, THHK tetap eksis sampai dengan tahun, kalau nggak salah tahun 66-67 THHK masih ada. Namun demikian bukan berarti THHK itu hilang sedemikian rupa, tidak. Artefaktual, baik itu konsep pendidikannya maupun tinggalan-tinggalannya itu tetap ada. Dan ini kemudian dikembangkan menjadi sekolah-sekolah yang dalam tanda petik sudah diambil alih oleh pemerintah pada saat itu. SMA 1 diawali tahun 56 itu dibuka di Poncol yang sekarang jadi Giant, sebelahnya masjid itu ya, di Poncol sana. Jadi kalau kalian sana bisa ada lorong waktu kembali ke masa lalu, kalian bisa melihat di sana. Di sana ada sekolah SMA yang notabene anaknya nggak banyak betul, bahkan minat untuk belajar sekolah itu kalah dengan, mohon maaf, minat untuk masuk ke pondok. Padahal pondok di Pasuruan justru agak jauh di sana. Paling dekat Sidogiri. Pondok Metal belum ada. Salafiyah apalagi juga belum ada. Jadi jauh ke sana. Di samping itu, minat dari orang tua untuk menyekolahkan anak itu sedikit sekali. Bahkan mereka punya anggapan begini, sekolah dur-dur paling-paling ya macul. Yang perempuan orang usah sekolah dur-dur, paling-paling ya lega manak macak
masak ya itu dok, itu orang-orang kuno. Nah THK kebetulan yang dipelopori oleh komunitas Tionghoa di Pasuruan itu mencoba mengangkat itu. Memang pada awalnya tidak langsung ujuk-ujuk mak betunduk SMA, ya nggak ada seperti itulah. Diawali dari kalau nggak salah TK dulu Pak ya, pendidikan dasar dulu, PAUD sekarang. Kemudian ada SD, SR ya, tingkat SD SR. Kemudian berkembang SMP. Jadi SMA belum ada. Kemudian begitu sudah ada pengambil alihan kendali pendidikan yang ada di Pasuruan oleh pemerintah, maka beberapa lembaga, beberapa tempat yang jadi akses untuk kegiatan pendidikan digunakan sebagai lembaga pendidikan yang diberi label sekolah negeri. Sehingga kalaupun boleh kita ngomong sebenarnya Gedong Wolu itu di sana banyak sekali tempat-tempat tinggalan sejarah, terutama sejarah pendidikan di Kota Pasuruan. SMP di sana ada SMP 1, SMP 2, SMP 3. Itu yang menggunakan bekas tinggalannya THK. Bahkan sistemnya juga menggunakan sistem yang dipakai oleh THK. Karena pada saat pendiriannya SMP 1, 2, 3, 4 pada saat itu di Poncol, bahkan SMA yang di Pasuruan, SMA 1 sekarang, itu sistemnya sama seperti yang dikembangkan di THK. Modelnya sama. Sehingga tinggal model pengalihan saja, pemanfaatkan inventaris biar tidak istilahnya ini sudah ada istilahnya sudah ada tempat ya. Kalau dibiarkan terbengkalai ya tidak mungkin ya, ini dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Tetap kembali kepada upaya untuk melestarikan pendidikan. Jadi ada SMP 1, SMP 2, SMP 3 dan di sini menjadi SMA Gedong Wolu. Tolong dicatat itu. Nama yang muncul pertama kali setelah masyarakat mengenal dengan nama SMA Poncol, yang dikenal sampai dengan dekade tahun 1975 sampai dengan 77 itu adalah SMA Gedong Wolu. Kemudian begitu ada perubahan aturan dari era Orde Baru, maka SMA Gedong Wolu dikenal dengan sebutan nama SMA Negeri Pasuruan, belum ada satu. Tahun 78 SMA 1 membuka sekolah filial. Ya, sekolah anak ya. Yang dibuka pertama adalah SMA Grati, SMA Bangil dan SMA Pandaan. Sehingga kalau boleh kita ngomong ya, fakta mengatakan bahwa sekolah pertama yang ada di Pasuruan dan tertua di Pasuruan, baik kota maupun kabupaten, adalah SMA 1 Pasuruan yang notabene meneruskan jejak perjuangannya THK. Walaupun nanti juga dari pengelola THK kemudian membuka yayasan sendiri, mengembangkan model yang sama. Akhirnya di sana ada SD Pak ya, SD SMP Pancasila, karena harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu, menghilangkan identitas etnis tertentu, karena kita harus memunculkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Apalagi pada saat itu sudah ada, mohon maaf, justru yang banyak tulis di buku-buku dikatakan bahwa Pasuruan itu terdiri dari 4 etnis. Jadi ada Jawa, Madura, Arab, dan Cina. Padahal Cina itu bukan etnis tapi negara. Harusnya kalau kita boleh mengoreksi, seharusnya betul adalah Tionghoa. Nah, ini karena menjadi satu bagian dari bangsa Indonesia, maka kita harus menunjukkan identitas Indonesianya. Maka sekolahnya sekolah negeri. SMA ada SD, SMP Pancasila. Kemudian ada sekolah-sekolah yang lain yang notabene harus mengikuti kebijakan pemerintah. Kita menanamkan semangat nasionalisme seperti yang diutarakan oleh Pak Yudi tadi, cinta kepada tanah air. Nasionalisme itu harus tetap ada di sana. Karena kita bukan bagian tersendiri etnis yang eksklusif sendiri, tapi kita merupakan satu bagian dari bangsa yang besar
yang dalam menurut sejarah pernah dibangun oleh beberapa kerajaan dulu. Identitas boleh berbeda, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Kembali lagi, setelah SMA membentuk sekolah filial, tahun 79 membuka sekolah filial lagi. Kebetulan peminat pendidikan lumayan cukup banyak, lulusan SMP juga lumayan cukup banyak, sehingga kemudian di Kebon Agung dibuka sekolah filial SMA Negeri Pasuruan. Akhirnya begitu sudah berkembang cukup mapan, maka sejak tahun 1979 didirikan SMA Negeri 2. Sejak saat itulah, sejak tahun 79 kita dikenal dengan sebutan SMA Negeri 1 Pasuruan. Ini kalau sejarahnya. Ya, kembali kepada bagaimana ya, sebuah perjuangan panjang ya, dari bangsa kita, terutama etnis yang bagaimana membangun peradaban di Pasuruan. Maka apapun bentuknya, fakta mengatakan bahwa peletak dasar pendidikan modern itu adalah THK. Sehingga kalau tema kita mengatakan dari THK ke SMA Negeri 1 Pasuruan ke semasa, itu benar. Lepas dari kepentingan politik, siapa pemangku kepentingan politik pada saat itu, tapi SMA 1 dulu adalah bagian kecil dari THK. Saya kira itu aja sedikit yang bisa saya berikan gambaran bagaimana sejarah di Kota Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari pembeda pertama kita. Zaman dulu sekolah berarti ada kelas-kelas sosialnya. Kelas sosial. Baik, kita lanjut di pembeda kedua. Wah, saya kalau melihat pembeda kedua ini, saya optimis Indonesia bisa maju. Masih muda dan niat untuk meneliti sejarah sangat luar biasa. Bahkan acara ini karena adanya karya tulis dari Bapak yang satu ini, mengulik tentang dimana dia mengajar, dia menyalurkan ilmunya, yaitu semasa. Dia menemukan fakta bahwa kita berasal dari sekolah Tionghoa, yaitu THK. Silakan Bapak Erick untuk membedah. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Wahyu Setiadi selaku pembawa acara simposium 62 tahun Pro THK to Semasa. Berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Dharma Santoso yang selama ini selalu membantu saya dalam kegiatan penelitian. Diawali di bulan Desember 2019 ada kegiatan yayasan dari Jakarta bekerjasama dengan Biro Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah tulisannya nanti akan segera diterbitkan buku dan banyak sekali bantuan dari Bapak Yudi dalam kegiatan untuk penelitian terutama dalam hal pengumpulan data. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sutikno yang sudah meluangkan waktu kegiatan berbagi ilmu dengan semua siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pasuruan. Baik, di sini saya hanya menyampaikan beberapa mungkin sedikit catatan aja atau fakta sejarah. Catatan Kobe tahun 1830 pengelana Portugis memang dari pembedah yang sebelumnya menyatakan bahwa mau tidak mau harus diakui bahwasanya di SMA Negeri 1 Pasuruan diawali dari sejarah THK. Mungkin saya kuatkan juga bahwasanya ya memang waktu itu orang Tionghoa memang banyak di Kota Pasuruan. Catatan Kobe 1830 sepertiga Kota Pasuruan penduduknya adalah orang Tionghoa, dan penyebutannya untuk Pasuruan beda lagi. Kalau tadi Raffles menyebutnya dengan Parapan, kalau orang Tionghoa menyebutnya dengan nama Yanwang atau Basuluan, itu Basuluan. Nah, kemudian juga pelopornya itu sebelum Habib Bortol adalah King Yowie tahun 1903 sampai dengan 1904. Karena kaitannya dengan waktu itu di negara Cina sendiri terjadi
pergolakan antara dinasti Qing dengan golongan reformis. Mungkin sekali kita sering lihat di film-film Mandarin gitu ya, ada tanda tertentu, misal seperti ada ikat rambut kepala khusus. Nah, itu menandakan kalau itu orang di negeri Cina sana ada terjadi semacam pemisahan dengan dinasti Manchu. Kemudian dinasti Manchu terkena pergolakan, salah satunya yang larikan ke diri ke Nusantara waktu itu adalah Qing Yowei. Nah, kemudian Qing Yowei ini menyerukan agar para perantau Tionghoa yang lainnya yang bermukim di Nusantara untuk mendirikan perkumpulan, karena benar seperti yang dikatakan Pembedah Satu bahwasanya pemerintah Belanda waktu itu masih bersifat diskriminatif. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1920 bahwasanya struktur sosial dibagi menjadi 3, ada Eropa, Timur Asing, kemudian pribumi. Nah, kemudian untuk tentang Han Botong sendiri dikatakan ya memang saudagar kaya di Pasuruan, bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda dari Der Van Nassau Orek karena penghargaannya atas jasa-jasa membangun kota Pasuruan. Nah, kotanya sendiri, kota Pasuruan itu dibentuk berdasarkan staplat Gemeente van Pasuruan berdasarkan catatan lembaran pemerintah kolonial Belanda. Itu terbentuk pada tanggal 20 Juni 1918. Ada di situ dengan wali kotanya Donis pertama. Jadi memang secara umum kota Pasuruan ini spesial. Sampai sekarang pun sebenarnya juga masih spesial karena beberapa bangunan yang lama masih ada. Di selatan sekolah kita ada rumah singa yang juga salah satu memiliki nilai-nilai cagar budaya. Termasuk juga kelenteng Cotekiong ini juga memiliki nilai-nilai cagar budaya. Bahkan usianya lebih tua, itu ada abad 17, benar Pak Yudi ya? Berdasarkan penemuan koin yang ada di kelenteng Cotekiong itu dibangun semasa era, berdasarkan semacam reliefnya koinnya itu pada era Kaisar Sun Zing di negeri Tiongkok sana pada abad 17. Nah, kemudian juga waktu itu adalah yang perlu dicatat lagi adalah secara geografis ini lokasi sekolahnya berada di sisi sebelah utara kota. Itu tidak bisa dilepaskan juga dari aturan pemerintah kolonial Belanda. Ada aturan Witwatersrand yang menyebabkan ada beberapa penggolongan strata sosial ini dikelompokkan berdasarkan tertentu, termasuk juga dengan mengapa THK atau SMA 1 juga ada di ini karena ada kaitannya dengan Witwatersrand itu. Dan waktu itu sebelum memasuki di SMA 1 sepanjang ini akses lahan dan botong ini pernah berpindah selama 3 kali, mulai dari sisi sebelah timur hingga terakhir pindah ketiga sampai terakhir ya di sebelah jalan SMA 1 Pasuruan di Jalan IR Soekarno-Hatta nomor 40. Jadi setelah kita itu pernah berpindah selama 3 kali dan 3 kalinya itu bergesernya ya selama satu jalan gitulah, menjadi satu jalan. Berpindah dari mulai sisi sebelah timur kemudian bergeser sampai ke sebelah barat. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita bahas, mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, adanya Chonghua Theater. Jadi sekolah memiliki jiwa semacam spirit untuk membangun pembangunan agar pembangunan di sekolah lebih berjalan. Itu ada yang namanya Chonghua Theater, membangun bioskop, mungkin dikenal waktu itu dengan bioskop Kunala namanya, seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan saya selaku pembedah 2 mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Wahyu Setiadi, Pak Taring Pera. Terima kasih Bapak Erik. Itu tadi sangat tegas dan jelas apa yang dibuka oleh Bapak Erik Pradana ini. Kita langsung break lagi. Setelah break kita akan sesi tanya jawab antara narasumber, pembedah, dan audiens. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu.
pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat mengurung lagi sore itu. Coklat yang warna-warni, pesta hari ulang tahun. Dimanapun kalian berada, dikirimkan terima kasih untuk jaga dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Lembaran foto hitam putih kembali teringat sehitung-hitung bintang saat mataku tidur. Suaramu buat lelah. Dimanapun kalian berada, dikirimkan terima kasih untuk jaga jalan hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapkan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat makin warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Yusuf mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Pasuruan yang ke-62. Semoga semakin sukses dan tentu alumninya menjadi kebanggaan dan bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun SMA Negeri 1 Pasuruan yang ke-62. Dengan harapan lembaga pendidikan ini akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas melalui proses pendidikan yang unggul yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara simposium. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Dan di depan saya sudah banyak sekali siswa-siswi semasa yang sangat antusias untuk mengikuti acara simposium. Silakan 3 pertanyaan dari audiens. Ya. Diperkenalkan dirinya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersatu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ibrahim dari kelas 12 percepatan. Ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan kepada moderator maupun pembeda 1 dan 2. Pada awalnya kan masyarakat Tionghoa tahu bahwa Pasuruan itu beraneka ragam mulai Jawa, Madura, Arab hingga etnis Tionghoa. Akhirnya lambat laun masyarakat Tionghoa khawatir akan tradisi dan
adat istiadat asli leluhur mereka. Akhirnya Kim Yowe memprakarsai untuk bekerjasama dengan kelenteng untuk membentuk THHK. Yang mau saya pertanyakan adalah apakah THHK ini hanya diperuntukkan bagi siswa-siswi ataupun murid-murid masyarakat Tionghoa aja, dan juga apakah memang diperuntukkan untuk pengajaran tradisi Tionghoa, atau hanya awalnya saja kemudian lambat laun nanti menuju ke umum pengajaran, yakni bagi siswa-siswa umum di Pasuruan sendiri. Terima kasih. Bagaimana Pak? Ini ada pertanyaan dari Yusuf Ibrahim. Berdasarkan keresahan suku Tionghoa tersebut, maka dibentuklah THHK. Dan apakah sekolah tersebut hanya khusus untuk suku Tionghoa? Apakah ada suku-suku lain bisa masuk sekolah tersebut? Permisi moderator, ada satu yang kelupaan Pak. Ya. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah pengajaran Tionghoa THHK sendiri hanya terpusat di SMA 1 Pasuruan saja, atau hanya awalnya saja kemudian lambat laun nanti terbentuk THK lain di Kota Pasuruan di wilayah-wilayah yang lain? Terima kasih. Baik. Apakah pelajaran dan gerak ajarnya hanya di SMA 1 saja atau di daerah lain? Silakan monggo Pak Yudi. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari adik Yusuf Ibrahim. Bahwasanya pertama adalah yang didasari adalah misi pendidikan. Jadi kebetulan ini adalah komunitasnya yang mengawali, yang mempelopori adalah suku Tionghoa. Dalam kenyataannya pengajarannya ini adalah terbuka untuk umum, artinya juga suku lainnya gitu. Lalu juga dalam pengajarannya, materi pelajarannya, ilmu-ilmu pengetahuan secara universal, tidak mutlak hanya tradisinya orang Tionghoa. Ya. Memang untuk pakem-pakemnya untuk pembentukan karakter, ya, building karakter, agar untuk menjadi insan yang berkualitas, insan yang dipercaya. Nah itulah yang menjadikan ciri khas. Jadi bukan milik orang Tionghoa atau khusus prioritas untuk hanya suku Tionghoa aja. Sedangkan era sampai zaman now, para penggerak yang misinya suka pendidik, dia pun juga sampai tumbuh sampai sekarang gitu. Tapi tidak bersikuku ini adalah milik orang Tionghoa, tetap terbuka untuk umum. Bisa disaksikan bersama, kalian datang ke Sekolah Harapan Bangsa, utaranya Taman Kota. Ada yang suku Arab sekolah sana, guru-gurunya pun ada yang Muslim, pinter bahasa Mandarin. Nah ini menunjukkan kalau untuk keterbukaan kepada siapapun, dan pelajarannya sesuai kurikulum pemerintah juga. Nah ini kalau SMA yang kental hubungannya adalah macung. Untuk yang lulus kuliah, yang mau kuliah di Macung, Malang, itu yang kental dengan pendidikan yang cukup terkenal disiplin. Memang yang pelopor penggerak adalah pendidikannya dari kalangan suku Tionghoa. Namun pendidikan ini berlaku untuk semua suku. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pemerintah. Ya sedikit aja. Jadi saya yang mensikapi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua mungkin pemerintah kedua bisa memaparkan seperti apa THHK. Tapi yang jelas di sini kembali kepada fitrahnya sebuah bangsa, tidak hanya sebuah peradaban atau komunitas. Kalau dikatakan di sini kecemasan tidak, karena pendidikan itu semacam kewajiban, ibaratnya sebuah keluarga. Tidak mungkin anak dicul dilepas begitu saja. Maka norma-norma yang berlaku dalam keluarga itu akan diajarkan kepada generasi yang ada di bawahnya. Termasuk di sini kebetulan yang berkembang di Pasuruan adalah etnis Tionghoa. Yang jelas memang yang mengawali adalah etnis ini. Kenapa Arab tidak ada? Yang jelas orientasi etnis Arab tidak ke arah pendidikan pada saat itu.
Jawa apalagi Jawa cukup pendidikan dalam konteks keluarga sentris. Madura hampir sama. Nah, di sini yang sudah paling tidak mengikuti aturan umum yang dikembangkan oleh pemerintah yang ada pada saat itu, di mana pemerintah kolonial Belanda itu mewajibkan menerapkan sebuah kebijakan pendidikan sejak tahun 1870. Nah, di sini mau tidak mau di Pasuruan yang mengawali adalah komunitas Tionghoa, DHK itu sendiri bentuknya. Sehingga kalau dikatakan di sini karena etnis Tionghoa cemas, tidak. Itu pendidikan itu ibaratnya sesuatu yang sifatnya universal, mutlak untuk kelestarian sebuah peradaban, ya, kembali pada budaya tadi. Itu tidak mungkin diputus begitu saja. Mesti ada upaya untuk meneruskan, memberikan pesan kepada generasi yang ada di bawahnya sampai dengan saat ini. Ya, tentu yang lebih modern ya otomatis melalui bangku sekolah pendidikan tadi. Bentuk yang bentuk yang formal, bentuk yang non formal, informal ya keluarga. Gitu. Mungkin tambah saya sebentar itu. Terima kasih. Silakan pemuda dua. Ya, mungkin sedikit nambahkan aja ini pertanyaan dari Yusuf. Pertanyaan yang nomor 1 tadi ya. Apakah hanya orang Tionghoa saja? Kalau ini bisa dipastikan sebelumnya kan jelas ada peraturan yang bersifat diskriminatif. Kita ini bicara sebelum ini era merdeka ya, karena DHK berdirinya 1904. Jadi peraturannya karena diskriminatif bahwasanya hanya orang Eropa saja waktu itu yang bisa mengenyam pendidikan. Maka akhirnya mau nggak mau golongan yang non Eropa ini ya kalau misalnya ada lembaga pendidikan dia bisa masuk. Nah soalnya waktu itu dari pemerintah kolonial Belanda sendiri hanya mendirikan 1 sekolah dan itu pun khusus hanya orang Eropa, dan yang kedua adalah golongan bangsawan. Itu aja, karena golongan bangsawan ini kenapa bisa diikutkan di pendidikan model Eropa, harapannya adalah dia menjadi kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. Nah, waktu itu model sekolah Eropa itu namanya Europa Lake School, ELS. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bisa disampaikan ya. Yang nomor 1 bahwasanya jadi di THK ini multikultur, multibudaya. Kemudian yang kedua, apakah pengajaran terpusat di THK? Kalau secara catatan pengajaran terpusat khusus yang hanya golongan non Eropa ya, non Eropa itu memang hanya terpusatnya waktu itu ya hanya di THK karena memang berdirinya itu paling awal 1904, tepatnya bulan Mei gitu. Dan waktu itu kebetulan THK berdirinya itu masih model sekolahnya SD sama SMP. Nah, ketika ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pilihannya waktu itu masih di sekitar 2 kota, di Malang atau di Surabaya. Melanjutkan SMA-nya ya, melanjutkan SMA-nya di 2 kota itu, Malang atau Surabaya. Bisa ke waktu itu, bisa ke Macung atau ke Petra. Rata-rata di 2 kota itu, Malang atau Surabaya. Karena memang 2 kota itu waktu itu ya memang sudah berkembang segitu pesatnya. Tapi perlu dicatat di sini bahwasanya sebelum Malang menjadi karesidenan seperti sekarang, Malang itu masuk karesidennya Pasuruan. Ini yang perlu dicatat bahwasanya kita Pasuruan itu pernah ya setidaknya ketika mengalami masa kejayaan kita itu membawai beberapa kabupaten, salah satunya adalah di Malang, Pasuruan dan Probolinggo. Baru ketika ada penemuan tebu secara besar-besaran, Malang begitu menggeliat ekonominya, baru Pasuruan pada akhirnya kembali ikut karesidenannya di Malang begitu. Oke, sudah terjawab ya. Silakan penanya kedua ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya David Febrialisar. Saya di sini sedikit mempertanyakan mengenai infrastruktur THK Tusmasan. Saya lihat arsip SMN 1 Pasuruan halaman 7 pada foto sebelah kiri. Ada sebuah infrastruktur bangunan yang jauh berbeda dari yang sekarang. Tapi saya mau mempertanyakan bagaimana sih perubahan dalam setiap transisi politik dari kolonial Belanda menuju Jepang, menuju Orde Baru, menuju Orde Lama, menuju Orde Baru. Dalam setiap transisi itu perubahan infrastruktur yang bagaimana?
karena tentu kekuasaan politik akan membawai berbagai macam perubahan di sekolah kita, terutama pendidikan maksudnya. Itu saja, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Kita masuk ranah politik ini, Pak. Apakah infrastruktur juga produk politik pada masanya? Setiap masa mengeluarkan infrastruktur yang beda-beda. Silakan. Ini pertanyaannya dari David, ini berarti berkaitan dengan dua. Satu politik, yang kedua adalah infrastruktur. Kalau saya mungkin membahasnya dari segi ini aja, infrastruktur dulu. Kalau secara infrastruktur waktu itu perlu dicatat juga bahwasanya di lokasi kita yang sekarang sesuai dengan yang di alamatnya SMA 1 kan Jalan IR Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah bagian dari proyeknya Herman William Dendles tahun 1808 sampai dengan 1816, mulai dari Anyer sampai dengan Panarukan. Nah, salah satunya adalah melintasi Jalan IR Soekarno-Hatta ini. Nah, kebetulan waktu itu bernama Jalan Raya aja, mulai dari Anyer sampai Panarukan itu Jalan Raya aja, dan alamatnya waktu itu yang tertulis adalah Jalan Raya nomor 20. Itu kaitannya dengan infrastruktur yang ada di sekolah kita. Nah, berkaitan dengan politik, kalau dengan politik berarti kita berbicara dengan siapa di situ yang dalam tanda kutip mengambil kebijakan atau mengambil keputusan. Nah, ketika memasuki periode zaman Jepang, khususnya periode 1942 sampai dengan 1945, sistem kelasnya, model pengajarannya itu dirubah. Dalam artian adalah mengikuti perkembangan dari pemerintahan model Jepang. Diwajibkan bahwasanya setiap pagi menjelang matahari mau terbit itu, siswa menghadap ke sebelah matahari terbit kemudian membungkuk. Itu bagian dari penghormatan terhadap Kaisar Matahari atau Tenno Heika. Kemudian juga yang kedua berkaitan kebijakan politik yang berkembang di sekolah adalah karena waktu itu Jepang memasuki periode perang Asia Timur Raya, jadi di sekolah ini wajib menanam pohon jarak. Kenapa yang ditanam pohon jarak? Karena waktu itu jarak itu kaitannya dengan pelumas mesin. Itu kebutuhannya Jepang untuk perang. Jadi secara politik yang mempengaruhi yaitu sistem pengajarannya pun dirubah, dan waktu itu juga lokasinya pun di daerah Rangge. Sebetulnya saya juga belum temui daerah Rangge ini yang Rangge ini daerah mana saya juga belum ketemu, karena mungkin saya juga masih baru di sini, baru setahun. Mungkin ini perlu penelitian lebih lanjut, atau mungkin barangkali bisa disampaikan lebih lanjut oleh pembedah satu ataupun dengan narasumber. Monggo. Oke, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Ini apakah, ya kembali pada pertanyaan, apakah infrastruktur yang ada di sekolah kita SMA Negeri 1 Pasuruan yang dulunya DHHK itu dipengaruhi oleh pemangku politik pada saat itu? Yang jelas yang namanya infrastruktur, kalau kita melihat bagaimana kebutuhan sebuah lembaga pendidikan, yang jelas ya tetap seperti ini. Jadi ada area, kemudian ada pagar, kemudian ada kantor, ada ruang kelas, ada tempat untuk laboratorium, praktikum, ada tempat untuk kegiatan jasmani. Itu kalau kita lihat dari perkembangan misalnya kalau kita bisa melihat foto-foto masa lalu, tetap tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya stylenya berubah. Kenapa saya katakan berubah? Kita ambil contoh, misalkan kalau kalian lihat foto gerbang aja, gerbang pada saat era-era THK, bentuknya seperti itu. Stylenya, mohon maaf, stylenya miliknya bernuansa Tionghoa. Kenapa demikian? Karena mayoritas yang ada di lingkungan sekitar kita ini adalah komunitas Tionghoa. Seandainya yang ada di area ini adalah komunitas Jawa, bisa jadi jodohnya tidak seperti itu. Style tetap gerbang, kemudian ruang kelas tetap masih ada, walaupun sekarang mungkin ada beberapa pembenahan terkait dengan kondisi bangunan yang jelas nggak mungkin dipertahankan. Ya, bangunan yang sudah termakan usia ya otomatis mau tidak mau harus direhab sedemikian rupa. Nah, pembenahan dengan gaya style yang baru inilah
mengikuti bagaimana kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberian dana bantuan pendidikan. Jadi kalau misalkan, kalau jangan sampai kita beranggapan bahwa oh sekarang SMA 1 di bawah pimpinan mohon maaf Bapak Jokowi yang notabene dulunya adalah PDIP misalkan ya, kemudian wah sekolah uangnya jadi merah semua, pakaiannya merah semua, ya tidak mungkin. Kita kembali pada fitrah pendidikan. Pendidikan itu bebas dari politik, yang jelas lepas dari kepentingan politik. Walaupun yang mengampu kebijakan itu orang-orang berpolitik, tapi pendidikan tidak bisa dicampuri dengan kepentingan politik. Pendidikan itu bebas dari kepentingan itu. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah ini infrastrukturnya berbeda-beda, yang jelas tidak berbeda. Stylenya saja berbeda mengikuti jiwa zaman pada saat itu. Kalau era-eranya zaman Belanda otomatis munculnya Belanda. Kalau era-eranya modern ya modern. Apalagi kalau kita lihat ruang-ruang kantor kita sekarang ini tahun 2012 sempat mengalami ya berita gembira ya. Nah, kita akan direnov baru karena gedungnya ambruk. Ambruknya bukan ulah manusia, ini faktor alam. Kalau ulah manusia nggak mungkin goyang tembok roboh segitu dalam semalam langsung roboh, nggak mungkin. Sehingga akhirnya berbentuk seperti ini, style seperti ini. Memang kesannya wah ini sudah bukan THK lagi, ya karena sudah bentuk baru. Tapi tetap tidak menghilangkan dulu ini adalah selasarnya bangunan kantor THK. Bahkan saya dapat informasi dari beberapa guru yang sudah pernah ngajar di sini, di ruang guru sini di belakang panelis yang di depan itu dulu ada tempat untuk olahraga. Sekarang sudah nggak mungkin dan nggak mungkin dipakai lagi. Yang tersisa dari THK itu yang sampai sekarang tetap dipertahankan adalah lapangan basket, termasuk ya, ringnya itu nggak mungkin dirubah, rayap pun nggak mungkin mau merokoti, kecuali karat ya. Bahkan kalau saya lihat itu besinya atas temenan ya, jadi bukan besi modern ya, bisa diangkat malam itu ya, jadi atas jalannya David angkat pun ya berarti ya kuat pun ya walau malam ya. Jadi tetap ada, itulah identitas yang tetap ada sampai dengan sekarang dan tetap bertahan. Walaupun kalau kita lihat, mohon maaf kalau Gedung Bolu sekarang sudah nggak jadi Gedung Bolu lagi ya, karena banyak bentuk-bentuk yang tinggalan-tinggalan yang mencermin dari komplek 8 gedung yang menjadi indikator Pasuruan itu hilang. Tinggal kalau boleh saya itu tinggal 2. Jadi caranya kalau boleh usul ke pemerintah nggak usah pakai Gedung Bolu lah, Gedung Bolu gitu ya. Sementara itu terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus juga dari Adik David. Nah, ini manfaatnya kalau kita itu dalam momen bahagia bersama ulang tahunnya SMA Negeri 1 yang ke-62 tahun. Dalam acara ini kita bekerja untuk mengenal jejak sejarah, asal usul dulu. Seperti awal tadi saya bicara kan, jasmine jangan sekali-kali lupakan sejarah. Apapun jasa-jasa yang dahulu, ayo kita kenal, apa yang baik kita teruskan. Nah, untuk merujuk kepada pertanyaan, apakah dari zaman ke zaman ada perubahan? Ya pasti lah. Ya pemimpin ganti pimpinan pasti acaranya berubah dari zaman ke zaman. Ya, mulai dari zaman Belanda, terus sampai Jepang menguasa, terus juga sampai zamannya Orde kita merdeka, namanya Orde Lama. Zaman Soekarno memasuki lagi Orde Baru dulu, setelah Orde Baru reformasi. Kalian paling tidak harus hafal betul presiden kita, nah gitu, supaya tahu para pemimpin, para pahlawan kita itu. Nah, saya beri contoh kesaksian aja. Saya suku Tionghoa. Saya lahir asli di Pasuruan. Ya. Status saya waktu kecil WNA, warga negara asing. Kenapa? Karena impus peraturan zaman Orde Baru. Kalau orang tua, sistem politiknya waktu itu kan keturunan dari patrilineal, berdasar dari keturunan ayah. Kalau ayahnya
masih berstatus WNA, belum punya surat WNI, anaknya keturunannya menjadi WNA semua. Nah kebetulan waktu dulu kalau waktu mau ngurus untuk menjadi WNI sangat sulit dan sangat mahal adanya. Maka yang ekonominya lemah ya sudah pasrah, dikasih tok WNA ya ikut aja gitu. KTP saya 17 tahun pun masih tak simpen dari kenangan. Merah tuh saya, warga negara asing. Apa dah hancur hatiku. TK, SD, SMP saya dicekoki lagu Padamu Negeri Indonesia Raya, tapi kamu WNA. Itu yang saya alami. Ini saya kesaksian. Untung sebelum reformasi di tahun 1995 ada PRONA. Kalau dulu disebutkan dalam Orde Baru ada PRONA, proyek nasional atau pemutihan gratis. Itu pidato presiden, tapi kenyataannya ya tetap mengurus pakai duit. Dulu kalau sebelum reformasi uang itu 10 lipatnya sekarang gitu. Uang dulu 10.000, kalau di uang sekarang mungkin 100.000. Dulu ngurus saja saya dapat 2,5 juta, kalian 10 aja berapa ini? Kalau zaman sekarang kalau ngurus jadi BN, padahal saya asli lahir sini, ya kebetulan aja orang tua masih belum. Nah dari kejadian itu lah contoh-contoh ada peraturan-peraturan pemerintah yang ada sisi lain baik, bagus, benar, tapi ada sisi lain kadang untuk kepentingan, untuk kepentingan pokok atau apa. Ada beberapa yang merugikan masyarakat lainnya juga. Belum lagi yang tertuduh waktu yang menjadi larangan di pemerintahan baru, yaitu sampai menyebut komunis, sampai keturunannya itu masuk daftar list, nggak bisa jadi pegawai negeri, apalagi jadi polisi, tentara. Nah ini masa lalu, tapi ini pertanyaan bagus agar untuk mengenal yang namanya politik. Dalam dunia pendidikan kita tidak urusan dengan politik, tapi kita harus juga perlu tahu supaya kita tidak mudah jadi korban, juga tidak mudah untuk diprovokasi, diadu domba. Sistem yang dipakai jurusnya adu domba, beda suku diadu, beda agama diadu, diprovokasi. Nah yang mudah diadu ini kan orang-orang yang pandangannya masih istilah Gus Dur itu cepat, orang yang pandangannya dangkal, yang mudah dikomporin, diprovokasi sehingga gampang diadu domba. Maka zaman now, zaman sekarang yang lalu biarlah berlalu, menjadikan hikmah kita sebagai bangsa darilah, kita sebagai bangsa yang besar, bernegara nasional, kita multikultur, kaya akan budaya, kaya akan suku. Inilah merupakan aset kekayaan budaya milik bangsa Indonesia. Jadi bukan untuk kepentingan kelompok, sesuatu, salah satu, apapun. Nah itu mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Dan semoga pendidikan jauh dari produk-produk politik ya Pak. Silakan pertanyaan terakhir. Silakan Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin saya ingin bertanya ke Bapak narasumber pemirsa. Pertanyaan saya simpel dan masih dipertanyakan sama teman-teman saya. Ini pasti setiap siswa baru akan dijuluki dengan sebuah angkatan keberapa. Untuk adik kelas yang sekarang angkatannya angkatan ke-65. Sedangkan kita sendiri tahun ini merayakan tahun ke-62. Pertanyaannya, apakah ada siswa sejarah di balik itu atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan lebih diperjelas lagi. Maksudnya seperti apa? Arahnya kemana? Arahnya ke kita belum, kita belum 3 tahun 62 ke 65 ini ada proses apa atau ada cerita apa gitu Pak. Jadi teman-teman saya juga tanya kok kita angkatan 65 tapi ulang tahun sekarang itu 62 gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya lumayan cukup bagus.
lumayan cukup menggelitik. Yang jelas ya nggak ada yang mumet pisan juga enggak. Maraknya mumet. Angkatan itu biasanya ditandai dengan kapan dia lulus. Logikanya begitu. Sama dengan angkatan SMA Negeri 1 Pasuruan pertama. Masuk tahun 1956, keluar 58, dan resminya SMA 1 itu baru dapat diakui setelah ada lulusan pertama itu tahun 58. Sehingga kalau kita mengacu pada istilahnya pada SK-nya pemerintah, berarti kita dihitung dari tahun 58. Tapi biasanya orang itu merasa ada semacam ada kebanggaan tersendiri kalau wah ini satu liting, ya satu liting, satu angkatan bareng, maksudnya bareng. Walaupun nanti dia lulus atau tidak, ya ini satu liting, ya gitu ya. Ini yang kadang-kadang membuat konsep hitungan itu berbeda. Padahal yang namanya liting itu lulusannya kapan? Bisa jadi kalau seperti sekarang SKS gitu ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, ada. Seperti teman kita Yusuf, percepatan, ya betul, percepatan ya, percepatan 2 tahun lulus. Kalau dilihat dari masuknya, otomatis dia ikut angkatan tahun kemarin. Tapi kalau dari liting kelulusan, itu berarti dia liting tahun ini, itu sekarang, begitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah bingung dengan masalah di 62 atau 63 atau 64 atau 65 atau 6.000 berapa lah. Yang penting kamu masuk lulus tahun berapa, terhitung dari SMA 1 pertama kali lulus saya tahun 58, kamu lulus tahun 2020, ya situ mendiri berapa. Berarti kamu angkatan itu. Dan ini kebetulan saya agak lupa nama dari lulusan pertama SMA 1. Pas saya 5 tahun yang lalu saya wawancari terkait dengan sejarahnya SMA 1 Pasuruan. Itu dia malah mengatakan justru saya itu angkatan 58. Kenapa? Karena saya lulus tahun 58. Sementara temannya yang awal masuknya bareng justru banyak yang potong pada saat itu. Banyak yang ya gak tuntas, gak selesai. Sehingga banyak yang mengundurkan diri. Hanya tinggal beberapa orang yang lulus. Jadi dia mengatakan saya angkatan 58. Padahal SMA 1, SMA Poncol yang diberikan di sana itu justru dibuka tahun 56. Nah, SK-nya lulusan pertama itulah, wah ini disebut dengan SMA. Mungkin itu bisa penjelasan saya. Terima kasih. Bisa saya tambahkan sedikit ya, untuk ada di zaman sekarang kan kita juga untuk belajar dari yang masa lalu agar kita punya bekal untuk ke depan itu kita supaya lebih pengennya sukses dan bahagia. Itu simpel aja, tujuan hidup kita itu dari sukses dan hidup bahagia. Nah, saya melanjutkan cerita tadi dari reformasi Orde Baru, waktu zaman Orde Baru itu kan khususnya juga diskriminasi kepada adat istiadat suku Tionghoa, termasuk belajar bahasa Mandarin tidak boleh, belajar kungfu atau wushu itu tidak boleh, ya, nyanyi bahasa Mandarin tidak boleh, pokoknya yang berbau adat istiadat atau suku tidak boleh. Adapun boleh itu dengan izin yang khusus dan hanya di dalam ruangan atau di dalam tempat tersebut. Dulu seperti itulah larangan-larangan tersebut, dan bahkan tahu sendiri kan reformasi tahun berapa itu? Reformasi tahun berapa itu? Tahun 98, ya tahun 98 itu reformasi. Semua bergejolak rakyat atas ketidakcocokan lah kepada pemimpin Presiden Soeharto saat itu. Bapak Presiden Soeharto zaman Orde Baru memimpin selama 32 tahun. Selama 32 tahun dengan yang terlalu diskriminatif dan semua serta otoriter. Ya, apa yang kalian tidak nurut, hukuman bertindak.
belum ada HAM lagi, nggak ada HAM dulu, mukul, mencuri apa itu banyak kejadian dulu. Nah dari itulah terus semua bergejolak sampai setelah pemilu yang terakhir tahun 97, pemilihan Presiden Soeharto lagi 98 melepaslah gejolak rakyat Indonesia, sehingga waktu itu yang naik jadi presiden adalah urutannya wakil yang naik, Profesor Dr. B.J. Habibie. Setelah itu pemilu tahun 99 Gus Dur naik. Gus Dur menjabat hanya 2 tahun, lengser, diganti Ibu Megawati. Tahun 2004 berikutnya pemilu Ibu Megawati jadi presiden, berikutnya Pak SBY, berikutnya Pak Jokowi. Nah itu sekilas urutannya kita perlu tahu juga. Nah tiap pemerintahan kepemimpinan itu pasti ada peraturan-peraturan yang berubah, termasuk zaman reformasi. Wah itulah juga membuka gerbang mulai kebebasan masyarakat atau rakyat itu untuk berekspresi. Ya, HAM mulai ditegakkan. Lalu juga semua termasuk keturunan yang lahir di sini, termasuk banyak korban-korban TKW yang kerja di luar negeri, TKW pulang bawa oleh-oleh, anaknya siapa itu? Dari negara-negara asing, dari aku dulu sebagai anak asing itu dulu. Bahkan Presiden Gus Dur itu diakui tetap sebagai anak seorang ibu warga negara Indonesia. Itu salah satunya. Terus ada beberapa peraturan-peraturan yang dirubah sama Gus Dur. Gus Dur itu kayak besar kayak di NU, walaupun beliaunya buta, tapi cendekiawan yang intelektualnya sangat luar biasa. Nah itulah beberapa contoh-contoh yang namanya politik. Jadi ini juga perlu tahu segala peraturan. Yang penting kembali lagi pada kita adalah sebagai warga negara yang tertib, yang disiplin, ya bagaimana kita punya tanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah saat ini adalah kalian menjadi siswa SMA Negeri 1, raihlah prestasi semaksimal mungkin ya, sesuai dengan motonya SMA 1 yang tadi saya baru mencatat ini ya, maju bersama, hebat semua, nomor 1 selalu, usahakan nomor 1 selalu, begitu ya Pak untuk kita semua ya. Jawaban dari pertanyaan terakhir ini, kita break sebentar lalu kembali kepada acara simposium. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana, bertujuan sama, bertemu di tengah yang ku harus awal warna cinta hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan dunia terbuka di hatinya, mencinta tanpa di sana kau bakal sesaat mengingat ku yang selalu di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat ku bertimbang bahwa warna cinta hanya semata senyum kau dibuatnya, tak sadarkan terluka di
Selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 1 Pasuruan yang ke-62. Saya berharap di usia yang ke-62 tahun ini, SMA 1 Pasuruan sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah yang ramah anak makin mempunyai prestasi, memberikan kebanggaan kepada Kota Pasuruan dan makin meningkat kualitasnya, sehingga para alumni dan juga SMA Negeri 1 Pasuruan menjadi SMA favorit di Kota Pasuruan. Selamat ulang tahun ke-62, Wiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah bahwa SMA Negeri 1 saat ini akan berulang tahun yang ke-62, tepatnya nanti pada 1 Agustus tahun 2020. Oleh karena itu, kami atas nama pengurus komite SMA Negeri 1 mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga SMA Negeri 1 dari tahun ke tahun nanti ke depan akan menjadikan sekolah unggulan, karena SMA Negeri 1 adalah sekolah SKS, sekolah rujukan nasional, dan sekolah ramah anak dan lingkungan. Oleh karena itulah kami yakin dan seyakin-yakinnya bahwa SMA Negeri 1 diasuh oleh guru-guru yang profesional, oleh semangat masyarakat kerjasama yang unggul. Harapan kami adalah semoga putra-putri, alumni, lulusan SMA Negeri 1 menjadi putra-putri bangsa Indonesia yang kelak akan meneruskan pembangunan nasional ini. Semoga mereka semuanya menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak yang bermanfaat di dunia wal akhirah, menjadi anak yang selalu patuh kepada kedua orang tuanya, dan nantinya akan terus membawa nama baik daripada SMA Negeri 1 Pasuruan. Demikian ucapan kami, mohon maaf dan terima kasih. Selamat dan sukses bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu alumni dari SMA Negeri 1, dengan bangga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga sekolah SMA Negeri 1 ini yang sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak tetap bisa menghasilkan alumni-alumni yang mempunyai peran besar baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Karena di SMA inilah merupakan landasan yang bisa membentuk karakter alumninya untuk selanjutnya.
Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62. Semoga Allah selalu meridhoi dan melancarkan segala usaha pendidikan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 selama ini. We are one. Dan acara puncaknya adalah penyerahan buku DHK kepada UPT SMA N 1 Kota Pasuruan. Berjalan di jembatan masa lalu adalah cara kita menyelami arti perjuangan. Hidup di masa sekarang adalah ketercapaian hidup dari para pendahulu. Maka, wariskan kebanggaan untuk para penerus kita di masa depan. Selamat ulang tahun semasa, biar Baik, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses selalu untuk semasa untuk peringatan yang ke-62 ini, dan semoga menjadikan sebuah martabat yang berkualitas murid-muridnya semua. Semasa Wia Wah. Kita adalah yang pertama di tanah Pasuruan. Maka dari itu kita tetap harus jadi yang nomor 1 di Pasuruan. Camkan itu, pertahankan itu, dan SMA 1 adalah yang terbaik. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Pasuruan yang ke-62. Biar One. Mari kita ulang kejayaan, selalu menjadi nomor 1 dan selalu menjadi pionir pendidikan. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Pasuruan. Semasa biar One. Terima kasih kepada penonton di tempat, di rumah, narasumber, pembeda, dan seluruh panitia dan warga sekolah yang terlibat. Saya sebagai tuan rumah acara simposium mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa Agustus mulainya. 22 tahun sudah semasa berdiri. Saat ini kami persembahkan video Semasa Journey 2020. From THK to Semasa untuk bumi Sewagati. Ukuran bangunan yang minimalis sering sekali terlintas di benak kita dengan kata semasa. Iya, memang semasa tidak sebesar dengan sekolah yang lain. Tetapi semasa setelah melahirkan anak bangsa yang berkualitas. Namun juga mempunyai generasi emas non akademik. Semasa memiliki journey yang tidak semua sekolah lain punya. Semasa lebih dari sebuah sekolah. Tak hanya begitu, tapi aku yakin anak-anak semasa pasti menyetujui statement itu. Dapat meneriakan penuh bangga dari sebuah semasa Kepada alma mater yang punya ruang dalam dada. Suasana yang menjadikan luar biasa. Salam persaudaraan untuk seluruh awak semasa. Kami berjanji berikhlas setia, belajar tekun untuk usaha, Bersatu untuk berkarya demimu, demi Sewagati. Selamat bertambah usia bumi Sewagati tercinta. Selamat Ibu Sekretari, selamat ulang tahun SMA 1. Bangga dengan siswa SMA 1 membawa prestasi SMA 1, SMA Negeri 1 Pasuruan. Hebat. Terima kasih telah mempertemukan dengan kita dan orang
Semoga di usiamu sekarang bisa melahirkan anak bangsa yang berkualitas. Tetaplah berjaya, tetap jaga keindahan dan kehebatan